Aduh, petugas TNI dan Polri seharusnya menjadi garda terdepan menegakkan hukum. Namun di Medan nih, 2 oknum anggota TNI dan 1 polisi justru melanggar hukum dengan berupaya menyelundupkan lebih dari 1 ton sisik terenggiling, hewan yang harusnya dilindungi. Nah, akibatnya jelas nih, negara mengalami kerugian hingga 298 miliar rupiah. Tim gabungan menyita 1,2 ton sisik terenggiling atau manis javanica di kawasan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus ini setelah 4 pelaku berupaya menyelundupkan sisik terenggiling menggunakan bus. Tim gabungan Gakum KLHK bersama Pomdam 1 Bukit Barisan dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pengembangan dengan mendatangi 2 lokasi gudang. Operasi penindakan ini 4 pelaku ditangkap, 3 diantaranya merupakan anggota TNI dan Polri. Nilai status nilai ekonominya sepanjang hidupnya itu adalah 50,6 juta rupiah. Jadi kalau dibunuh 5.900 ekor terenggiling, maka kerugian lingkungan ini mencapai 268,5 miliar. Akibat ulah para pelaku, negara pun mengalami kerugian lingkungan hingga mencapai 298 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pencuri yang satu ini memang nggak punya hati. Lah, korban yang sedang sakit dirawat di sebuah klinik harus kehilangan motornya. Ibaratnya nih, korban udah jatuh, tertimpa tangga pula. Sebuah sepeda motor Matic milik keluarga pasien dibawa kabur komplotan pencuri dari halaman sebuah klinik di Jalan Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku leluasa beraksi saat keluarga penjaga pasien sedang tertidur pulas. 3 pelaku masuk ke areal parkir klinik, sementara 1 pelaku lainnya berjaga di depan. Agar cepat membawa motor hasil curian, para pelaku tidak merusak kunci, namun bergotong royong mengangkat sepeda motor korban keluar klinik dengan membawanya menggunakan becak motor. Klinik ini untuk menjaga istri saya. Posisi saya sepeda motor saya masukkan ke dalam halaman parkiran. Usai kejadian, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Nah, yang satu ini nggak cuma peringatan buat pemilik motor, juga buat pengelola gedung parkirnya. Bayangin nih, maling motor spesialis gedung parkir tertangkap berkat rekaman kamera CCTV. Modusnya memasukkan motor curian ke dalam mobil minibus agar lolos dari petugas parkir. Sepintas tidak ada yang mencurigakan dari pria yang terekam kamera CCTV ini. Seperti orang yang sedang mencari posisi sepeda motornya, namun ternyata pria ini adalah pencuri sepeda motor. Pria berinisial MMO 36 tahun mondar-mandir dalam area parkir untuk melihat dan memilih sepeda motor yang akan dicuri. Dari rekaman ini polisi berhasil membekuk pelaku. Pelaku memang mengincar motor yang diparkir di gedung parkir hotel atau apartemen. Sepeda motor curian dimasukkan dalam mobil minibus agar lolos dari pengawasan petugas parkir dan keamanan. Mengecek melihat apakah ada kendaraan yang tidak diperbolehkan, tersebut diambil, dituntun, dimasukkan ke mobil. Dia melakukan sendiri, ini agak unik ya. MMO tertangkap dari rekaman kamera CCTV sebuah apartemen di Sidoarjo. Pelaku residivis kasus curanmor ini langsung ditahan di Mapolresta Sidoarjo. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor yang belum sempat dijual serta mobil pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Lagi-lagi pinjaman online, pinjol memakan korban. Pegawai salah satu bank BUMN
nekat ngelapin uang nasabah sampai 3,2 miliar rupiah gara-gara nunggak pinjaman online. Aduh, makanya ya pemirsa jauhi pinjol, apalagi yang ilegal. Ini dia beritanya. TS, 47 tahun, seorang pegawai salah satu bank BUMN diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar karena menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat pinjaman online. Aksi penggelapan ini sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2022. Saat itu pelaku menjadi petugas administrasi kredit di salah satu bank BUMN. Modus pelaku dengan membuka rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Perbuatan itu karena memang berdasarkan dari keterangan jaksa penyidik, kami peroleh bahwa dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Karena dia pertama kali ditagih oleh pinjol, dia berusaha untuk mencari atau menutupi tagihan pinjol itu dengan mencari pinjol lain, sehingga gali lubang tutup lubang sampai puluhan pinjol, 30 atau 60-an pinjol. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Lah, gara-gara kecanduan judi online, seorang pria ini nekat nyuri mobil tetangganya sendiri. Parahnya lagi tuh mobil curian ya, ternyata udah sempat digadein seharga 10 juta rupiah. Makanya jauhi deh judi online. Febri, 30 tahun, diamankan polisi atas laporan tetangganya sendiri. Pelaku mengelak telah mencuri mobil tetangganya. Ia berdalih hanya memindahkan mobil korban. Diketahui pelaku mencuri mobil menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kontrakan korban. Pelaku juga mengambil SIM dan STNK korban. Mobil curian tersebut kemudian digadaikan pelaku seharga 10 juta rupiah. Uangnya langsung digunakan untuk bermain judi online. Pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online, ya. Jadi modusnya ini dia terkait judi online. Pelaku diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ini nih, ditemukan sebuah bunker penyimpanan sabu seberat 1 kilogram dan uang ratusan juta rupiah. Bukan hanya pengedar kali ini yang polisi tangkep, tapi juga bandarnya. Bravo polisi! Dalam penggerebekan kampung narkoba di Jalan Kunti, Semampir, Surabaya, polisi menemukan sebuah bunker yang digunakan sebagai lokasi menyimpan sabu seberat 1 kilogram. Sayangnya pemilik rumah yang dijadikan bunker tersebut, yakni MS dan RS, telah melarikan diri. Dalam penggerebekan, polisi berhasil membekuk pengedar dan juga bandar narkoba. Kami merilis bandar Mataplek, seorang residif tahun 2017, yang bersangkutan adalah bandar di daerah Kuntir Semampir. Jadi yang bersangkutan ini merupakan supplier di daerah Kunti Semampir. Perlu rekan-rekan ketahui, sekaligus kami juga menjawab
pertanyaan netizen, jangan cuma pemakai saja yang diamankan. Nah, hari ini kita jawab, bandar juga kita tangkap. Para tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman seumur hidup atau minimal 5 hingga 20 tahun serta denda 1 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kali ini 2 kurir narkoba ketipu sama polisi yang menyamar menjadi petugas hotel. Mereka buka pintu kamar tanpa curiga dan langsung disergap sama polisi. Ini bukan kaleng-kaleng nih. 2 kurir ini kedapatan bawa 30 kg narkoba sabu asal Malaysia. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba oleh Ditres Narkoba Polda Riau. Kedua pelaku, YD dan MD, digerebek di sebuah hotel di Pekanbaru. Mereka kemudian digiring ke tempat parkir hotel mencari barang bukti yang disimpan dalam mobil. Namun saat polisi sedang menghitung barang bukti, salah seorang pelaku mencoba kabur hingga terpaksa ditembak. Dari penangkapan ini, Ditres Narkoba Polda Riau menyita 30 bungkus plastik narkotika sabu dengan berat total 30 kg. 30 kg hari ini di Kota Pekanbaru disita di salah satu parkiran hotel. Nanti akan dijelaskan. 2 yang diduga terkait ini digerebek di salah satu kamar. Narkotika sabu dibawa dari Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis untuk diedarkan di Kota Pekanbaru. Polda Riau sudah mengantongi nama kurir maupun bandar narkoba dari Malaysia. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Nah kan, kalau dituduh namun tidak melakukan, jangan sakit hati. Tapi buktikan benar tidak meracuni itu itik. Begini kan jadinya harus menjalani hukuman penjara nemenin Bang Napi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!